Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube Kompas Otomotif. Hari ini di samping saya ada mobil terbaru dari Honda. Ini adalah lini hybrid kedua dari mereka, sebenarnya yaitu Accord e-HEV. Sebenarnya mobil ini sudah dipajang duluan ya di Gias kemarin bersama CR-V, dan CR-V sudah diluncurkan lebih dulu ya di sebelumnya, dan sekarang ada Accord e-HEV ini. Nah, apa aja sih kira-kira yang membedakan mobil ini dengan sebelumnya? Kemudian juga di sini kita bisa lihat RS. Berarti kan menyajikan suatu hal yang sangat-sangat sporty ya. Bagaimana lengkapnya? Terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Ya teman-teman, setelah cukup lama ya mobil-mobil sedan di Indonesia itu dirajai oleh merek sebelah, sekarang kayaknya Honda Strike Back nih. Dia mengeluarkan mobil sedan flagshipnya yang juga diselamatkan teknologi hybrid. Plus beberapa fiturnya ini sudah modern dan nggak kalah canggih. Itu banyak banget sebenarnya yang nggak mau saya bahas di sini, tapi kita mulai dari bagian eksteriornya dulu kali ya. Hanya tersedia satu varian dengan mengusung RS. Mobil ini dibuat begitu modern dan juga sporty. Pertama, kalian bisa lihat lampunya yang begitu agresif. Di sini sudah LED semua dan juga sudah proyektor. Lalu di sini juga ada fitur corner light-nya. Jadi ketika kita mau berbelok-belok, si proyektor ini akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di depan gitu, atau seperti pejalan kaki atau pengemudi lainnya. Gitu. Kemudian di sini juga sudah ditambahkan aero kit, body kit yang cukup agresif juga berwarna hitam. Di sini ini bagian ini ada di samping, ada juga di belakang gitu. Jadi benar-benar merata sisi sportinya. Di sini juga ditambahkan seperti lubang udara, dan ini fungsi gitu. Ke belakang sini ini nembus gitu, bukan cuma pajangan aja. Jadi menambahkan sisi aerodinamika. Kemudian grillnya juga di sini bisa buka tutup gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan mobilnya sedang mati, ini ditutup nih untuk lubang udaranya. Tapi ketika mobil sudah dihidupkan, dia akan buka otomatis untuk mendinginkan mesin di kap mobil ini. Gitu. Untuk lambang tengahnya, tentu saja di sini ada iluminasi biru-biru yang menandakan bahwa ini bukan mobil biasa, ini adalah mobil hybrid. Ya, kita coba ke sampingnya. Nah, pada bagian sampingnya, di sini satu hal yang bisa kita lihat adalah begitu minimalis, tapi ada sisi sportinya. Sisi sporty ini tentu berkat dengan hadirnya kaki-kaki yang cukup besar. Ini ada velg 19 inci yang dipadu-padankan dengan ban ukuran 235/45. Gitu. Jadi benar-benar gagah dan kokoh. Kemudian di sini juga kita ngelihatnya clean ya. Kenapa bisa begitu? Karena di sini di sambungannya antara pintu dengan atapnya, di sini gak ada silen lainnya gitu. Jadi benar-benar clean digabungin gitu. Jadi ini benar-benar diperhatikan betul ya oleh Honda supaya sisi ini adalah sangat-sangat clean dan mewah. Tuh. Kemudian di sini juga ada kamera, ya kamera untuk 360-nya di sini disematkan kecil aja. Dan beberapa sensor-sensor lainnya untuk mendukung Honda Sensing. Tuh. Nah, yuk kita lihat di bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, ya sama seperti sedan yang kekinian ya. Di belakangnya ini melandai. Kemudian di sini disematkan ducktail warna hitam supaya berbeda dengan warna eksteriornya. Cantik banget. Di bawahnya di sini lampunya juga sudah LED dan begitu modern ya, seperti mobil-mobil listrik Honda saat ini ya, itu yang baru-baru. Dan di bawahnya ini ada tambahan kit ya, untuk karena ini RS. Dan untuk buka bagasinya di sini sudah auto tapi belum power, dan bagasinya luas banget. Ini luasnya 380 sekian liter. Jadi cukup banget untuk membawa 4 atau sampai 5 koper gitu. Terus di bawahnya di sini nggak ada ban cadangan ya. Di sini dikasih tire repair kit aja, karena kata Honda penggunaan tire repair kit ini lebih mudah
jauh dibandingkan kita harus ganti roda itu sendiri, pakai dongkrak dan segala macamnya yang menggunakan tenaga langsung. Kalau ini kan enggak. Nah, kalau kalian kira-kira kapasitasnya ini masih kurang nih, kalian bisa lipat kursi baris keduanya dengan narik tombol ini. Tuh ada tandanya. Nah, sekarang kita lihat mesinnya, teman-teman. Nah, di sini ya sudah hidrolik, jadi gampang aja untuk membukanya. Dan ini adalah dapur pacu dari si Accord Hybrid. Secara umum ini dapur pacu yang sama dengan CR-V Hybrid. Dia 2000 cc hybrid, 4 silinder Atkinson yang power dan torsinya juga sama dengan CR-V Hybrid gitu. Jadi secara kapasitas mesin dan performa nggak jauh-jauh beda lah dengan CR-V. Gitu. Nah, menarik ya, di bagian ini juga disematkan suatu fitur yang sebenarnya nggak kepikiran nih sama kita. Dan Honda menamakannya adalah pop-up hood system. Dimana ketika misalkan si pengemudi nih teman-teman amit-amit ya nabrak pejalan kaki, si kap mesin ini yang paling belakang nanti akan naik gitu, sehingga memberikan jarak antara kap mesin dengan mesinnya gitu. Jadi si kepala pengguna jalan yang tadi kita tabrak ya, dia nggak langsung fatal gitu, nggak langsung kena mesinnya gitu, beradu dengan mesin si kepalanya. Jadi ya mengurangi kefatalan kecelakaan lah ya gitu. Tapi amit-amit lah ya, jangan sampai itu fitur digunakan. Nah, untuk bagian interiornya di sini sangat-sangat mewah ya. Pertama kita lihat dari bagian kemudinya nih. Di sini kita langsung dikasih speedometer yang full digital. Ini berukuran 10,2 inci. Dan menariknya di Accord Hybrid ini ada juga head-up display yang lebih besar ukurannya daripada speedometer. Ini ukurannya ada 11,5 inci. Ketika sedang berkendara si pengemudi nggak usah lihat bagian kirinya lagi nih. Gitu, bagian instrumen hiburannya, jadi fokus untuk nyetir ke depan. Untuk fitur hiburan sendiri di sini sedikit mirip dengan punyanya CR-V Hybrid, tapi ada beberapa penambahan. Ini ukurannya juga dia lebih besar. Ini ada di 12,3 inci. Nah, ini langsung tersambung dengan Google built-in gitu, dimana kalau misalkan untuk mengakses yang membutuhkan internet seperti Google Maps, dia bisa langsung terhubung tanpa kita koneksikan ke ponsel gitu. Dan juga di sini sudah tersambung dengan fitur voice command. Kita contohin ya. Oke Google, set up to Bandung. Nah, tuh langsung connect, dan kita bisa konekin juga ke sini, ke layar speedometernya. Dan di speedometer ini untuk track detailnya ya dibandingkan yang di tengah. Kemudian di head-up display-nya dia dikasih tunjuk seperti arah gitu. Misalkan lurus ke arah timur berapa meter, itu bisa kita lihat di head-up display. Jadi benar-benar si pengemudi bisa fokus untuk ke depan aja, jangan kemana-mana. Tuh. Kemudian di sini secara umum minim sekali tombol-tombol yang bisa kita pencet-pencet nih, karena hampir semua aksesnya dipindahkan ke setir kemudi. Plus di sini ada tombol knob puternya ini untuk shortcut, tapi ini shortcut lebih detailnya ke AC plus audio gitu. Jadi kalau misalkan ini mau lebih dingin, bahkan AC-nya bisa di setel sesuai pilihan kita. Ada 3 opsi tuh. Ada 3 slot yang bisa kita pilih. Lalu di sini ada beberapa colokan untuk mengisi daya ponsel, tapi semuanya Type C kecuali di tengah. Di tengah ini ada soket 12 volt untuk penambahan sesuatu, misalkan mau kasih coolant dan lain-lainnya. Itu di sini ada. Kemudian di bawahnya di sini ada wireless charger yang bisa kita mati atau nyalakan gitu. Jadi kalau misalkan nggak difungsikan, ini bisa dimatiin aja untuk naruh beberapa barang lainnya. Kemudian lalu untuk driving mode-nya di sini di bawah transmisi, Accord ini punya 4 driving mode gitu. Jadi lebih plus 1 daripada si CR-V.
hanya 3. Di sini ada sport, normal, econ, dan juga individual. Di individualnya ini, nah kita bisa setting, kita bisa sesuaikan 4 instrumen gitu, tergantung preferensi dari powertrainnya mau kayak gimana, terus setir kemudian juga mau kayak gimana, mau sport atau normal. Di sini juga bagaimana untuk aktif cruise controlnya, mau econ yang biasa aja gitu, atau mau yang normal lebih dekat dengan, nggak terlalu jaraknya nggak terlalu jauh dengan kendaraan di depan gitu. Kemudian ini pengukur ini adalah untuk iluminasinya yang ada di speedometer ini, mau yang sport warna merah atau yang normal-normal aja nih warna putih itu. Nggak sampai di sana, mobil ini juga ada pengaturan untuk hybridnya. Di sini di bawah pencetannya ada di bawah driving mode. Di sini kita ada 3 hal yang bisa kita pilih gitu, yaitu EV, auto, dan juga charge. Perbedaannya, kalau auto ya seperti CR-V hybrid sebelumnya ya. Jadi penggunaan si baterainya ini itu otomatis tergantung dengan gaya berkendara kita dan juga jalan. Plus kapasitas baterai juga ya. Nah, sementara kalau yang untuk mode EV, khusus EV ini adalah mode penggunaan 100% baterai. Itu. Jadi bagaimana si baterai ini bisa menempuh jarak sejauhnya hanya menggunakan baterai tanpa menggunakan bensin. Kalau untuk charge, nah ini khusus nih, kita untuk aktifnya kita tekan selama kurang lebih 2 detik. Nah ini adalah mode khusus untuk mengisi si baterainya itu. Nah jadi kalau misalkan di mobil hybrid ini kita nggak bisa mengatur nih kapan kita mau ngecas, kapan kita mau pakai baterainya. Tapi di Accord ini kita bisa khusus ngecas langsung si baterainya ini kapan aja gitu. Dan menarik ya, ketika mode ini kita nyalakan, baterainya ini bisa diisi hampir penuh gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai mode charge, itu paling 3 atau 4 bar itu sudah mati lagi untuk ngecharge untuk dipakai jalan gitu. Jadi benar-benar bisa dioptimalkan nih hybridnya ini. Nah kalau untuk fitur ya tentu saja Accord sudah menyempatkan Honda Sensing. Nah ini Honda Sensingnya ya sama aja sih dengan mobil Honda lainnya. Di sini ada fitur road departure mitigation, ada parking sensor system, juga ada juga collision mitigating braking system. Nah kemudian mobil ini juga punya kamera 360, bisa kita pencet sini aja. Nah ini jadi all round ya, dan dia mengikuti dengan mobilnya ini sendiri gitu. Tuh mau mengecek yang sebelah mana bisa, dan mau didetailin lagi untuk salah satu titik pencet yang sebelah kanannya. Tuh seperti itu. Jadi secara keseluruhan interior dari Accord Hybrid ini benar-benar mewah dan menyajikan si pengemudi nih untuk nuansa fun tour drive-nya. Untuk bahan interiornya sendiri ini mayoritas kulit ya, kulit soft gitu, dari setir, dari dashboardnya. Tapi dari atas ini plastik yang soft juga. Kemudian di sini banyak garis-garis iluminasi, dan iluminasi ini bisa kita atur juga lewat layar tengah ini. Cuman menariknya di sini iluminasinya yang nggak nyampe pengemudi sebelah kiri ya, karena nanti ada reflektornya, jadi faktor safety lah ya. Di sini ada iluminasi, kemudian joknya di sini full kulit dengan 2 tekstur ya. Di sini tekstur yang lebih soft, dan juga di sini ada yang seperti kasar sedikit ya, untuk memantapkan si pengemudi maupun si penumpang, jadi nggak geser-geser kemana. Kemudian juga ini dua-duanya kursinya sudah elektrik ya, yang untuk di depan gitu. Nah untuk atasnya di sini ada panoramic sunroof yang besar banget nih, sampai kursi baris kedua, dan untuk yang baris pertama tentu saja bisa dibuka. Nah gitu, jadi si penumpang bagian depan bisa dadah-dadah deh ke depan gitu. Nah, sekarang kita pindah ke baris kedua, di mana ini adalah singgasana dan faktor utama kenapa mobil ini diciptakan gitu ya. Dan bener-bener ternyata wah, lega banget, luas banget, dan gini aja nih, baru duduk aja ini udah terasa nyamannya gitu. Kenapa? Karena pertama, ini jarak antara
lutut saya ke kursi depan. Ini kursi depannya tuh udah saya atur ya tadi untuk posisi berkendara saya. Masih jauh banget tuh. Masih, wah gila. Masih jauh banget. Padahal tinggi saya ada 172 tuh. Masih jauh banget. Kemudian juga untuk yang headroom ya, di sini ada ya hampir 1 jengkal lah segini. Masih cukup banget. Tapi ini ruang kakinya benar-benar kacau. Bahkan mau lurusin juga ini bisa nih, duduk sampai seperti kayak gini. Wah, asik banget. Kemudian juga di sini ya seperti mobil-mobil mewah lainnya, udah ada tirai yang bisa kita gunakan untuk menambah kesan privasi ya. Tuh kalau tapi penambahan tirai ini hanya ada di kursi penumpang aja, kaca belakangnya itu nggak ada. Itu. Terus di tengahnya, di sini kita bisa, wah susah juga ya, ini nggak ada buat ininya nih, tambahan untuk nariknya. Ya masih ngampleh ternyata. Nah di sini ada 2 cup holder, tapi di sini nggak ada beberapa akses-akses lainnya yang untuk mengakses fitur hiburan di depan ya, gitu. Jadi ini polos saja, tapi sebagai gantinya di sini ada tempat untuk shortcut supaya kita ngambil sesuatu di bagian bagasi, gitu. Nah, gitu aja sih. Kemudian untuk di bagian depannya di sini cuma ada ya AC untuk pengaturan kisi-kisi AC dan hembusannya. Di sini juga ada 2 USB port. Ini Type C. Dan untuk bagian kursi penumpang bagian kiri kita bisa ngatur jok depannya ya, mau kayak gimana. Kita bisa lebat tegakan, maju mundurkan, jadi lebih lega lagi. Nah, hal yang nggak saya suka juga di sini adalah ketika kita duduk di bagian tengah, karena di sini ada seperti gunungan yang cukup besar. Karena posisi baterai di Accord ini ada di sini nih, di tengah-tengah kursi penumpangnya gitu. Kalau CR-V kan dia posisinya di bawah bagasi. Nah, jadi kalau ini di sini jadi jadi berapa nih? Hampir sejengkal gitu. Kemudian untuk lampunya, akses lampunya nggak seperti mobil biasa. Ini cukup kita sentuh aja nih di sekitar-sekitarnya. Nah, tuh untuk hidup atau matikannya gitu. Oke teman-teman, segitu saja untuk pengalaman kita melihat Accord Hybrid terbaru ini yang akan tersaji di pasar nasional. Saat kita syuting ini, mobil memang belum ada harganya, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan sedan flagship lainnya, ini sangat-sangat menantang sekali ya, sangat-sangat patut untuk kita lirik. Karena di Accord terbaru ini, sisi pengemudi juga diberikan banyak banget sentuhan yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat menambah fun to drive-nya gitu. Misalkan dari setirnya, dari mode berkendaranya, kemudian dari adanya head-up display yang memungkinkan kita fokus untuk melihat ke bagian depan. Kemudian juga ada audio Bose ya di 12 titik dan sebagainya gitu. Tapi ada satu hal yang saya penasaran, karena ini pakai mesinnya CR-V hybrid, di mana CR-V hybrid itu kan konsumsi bahan bakarnya begitu sangat-sangat luar biasa ya. Apakah Accord hybrid ini walaupun dia mobil yang flagship di Hyundai Indonesia juga menyajikan keefisiensian bahan bakar yang sangat-sangat tinggi? Nah, ini patut kita tunggu. Oke, jadi teman-teman terus pantengin video dari kami di Kompas Otomotif. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Saya Ruli Kituawan. Dadah.